Shalom Voltagers. Ayo, Kak Evan minta semuanya dimanapun kalian berada, ayo semua kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita temukan kita yuk. Say, kasih sukacita yang ku terima kan ku bagikan pada dunia. Say, cinta, cinta yang ku dapat selamanya membuat hidupku penuh bahagia. Katakan kasih, kasih sukacita yang ku terima kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya membuat hidupku penuh bahagia. Katakan ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Semua teman-teman, lebih semangat lagi. Come on, say, kasih sukacita yang ku terima kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya membuat hidupku penuh bahagia. Apa kataannya? Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Katakan ku kan bersuka. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya. Angkat suaraku kan memuji Dia. Angkat suara, angkat suaraku kan memuji Dia. Saya angkat suara, angkat suaraku kan memuji Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Surahkan haleluya. Oke, yang masih momor, bisa tepuk tangannya, come on. Say Jesus, Jesus. Say, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Bisa lambaikan tangannya. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. Angkat tangan kalian dan katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Jump, 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 jump.
untuk menyenangkan-Mu. Semuanya bisa angkat tangannya dan katakan, Kau Allah yang setia, Kau selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Clap your hand, come on. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Katakan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Si Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Say, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Jump, jump. Sorakan haleluya. Mari sama-sama Voltagers, siapkan hati kita lebih lagi. Saya taruh kedua tanganmu di dadamu seperti ini ya. Tuhan
akan Engkau. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. lagi katakan, ku rindukan. Engkau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, sambil mengangkat wajahmu, memandang kepada Tuhan Yesus, supaya Engkau yang mulia Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya akan semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya akan semua yang di bumi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Thank you Lord, hati kami bersuka cita sebab hadirat-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang gak pernah habis atas setiap hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau terima sesuatu yang baru dari Engkau ya Allah Roh Kudus. Biar Kau berkati setiap tanah hati kami untuk menerima hal yang baru dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hati kami siapkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom Voltagers. Carly percaya kalian udah siapkan Alkitab dan hati kalian juga udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa kembali yuk. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini kami mau belajar mengasihi Engkau bukan hanya dengan perkataan, tetapi kami mau mengekspresikan ya Tuhan.
supaya Engkau juga disenangkan. Kami mau Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau dari hati kami yang memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan, itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi hendaknya kita juga mengekspresikan. Ibaratnya kalau misalnya kalian mau ketemu satu barang, belum dapat nih, tapi tiba-tiba kalian menemukannya. Gimana ekspresinya? Tidak mungkin datar kan? Pasti akan wajahnya gembira, wajahnya berseri-seri karena kalian menemukan apa yang kalian inginkan. Tuhan lebih daripada sekedar barang atau siapapun di dunia ini. Jadi kalau kita semua anak-anak yang ngakunya mencintai Tuhan, yang ngakunya mengasihi Tuhan, kita bukan hanya dengan perkataan ya, tetapi kita juga mengekspresikannya lewat pujian dan penyembahan. Bukan karena lagunya, ini bukan tentang lagu, bukan tentang alat musik apa, bukan juga tentang suaranya harus yang bagaimana. Harus yang sopran kah, yang alto kah, atau yang tenor, atau yang bass. Bukan, tetapi bagaimana Tuhan melihat hatimu menyembah. Kita baca ya satu ayat Matius 15 ayat yang ke-8. Teman-teman juga bisa siapkan catatan ya, supaya kalian tidak lupa. Karena ada beberapa hal nanti, ada beberapa poin, supaya nanti teman-teman bisa tahu bagaimana sih ekspresi itu. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar suara yang indah, bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi bagaimana hati kita ini mengekspresikannya. Kak Arli percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hati kita ya, di hati kita itu seperti apa, itu akan terpancar keluar. Jikalau itu tidak pura-pura, dan hendaknya kita tidak usah pura-pura. Biar hati kita ini ketika menyembah Tuhan itu benar-benar rindu, benar-benar menginginkan Tuhan, benar-benar mau untuk mendengar suaranya, benar-benar mau untuk dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar di bibir aja. Ada 7 ekspresi. Nanti teman-teman juga bisa catat lagi ya. Kita belajar dari bahasa aslinya. Ekspresi menyembah with a passionate worship. Ya, passionate worship. Hati yang menggebu-gebu. Apa ya istilahnya ya, hati yang gak tahan, hati yang all out sampai gak peduli orang mau katakan apa, tetapi benar-benar mempersembahkan hati sama Tuhan. Passionate worship. Ekspresi yang pertama adalah yadah. Yadah itu mengangkat tangan seperti ini. Mengangkat tangan seakan seperti minta pertolongan. Kalau teman-teman pernah lihat ada anak kecil ya, mungkin lagi digendong sama mamanya kayak gitu, terus kemudian ada papanya datang, kemudian anak kecil itu kayak gini, mau untuk papanya gendong dia karena dia kangen sama papanya. Seperti itu juga yadah ya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Bisa angkat tanganmu, kita angkat sama-sama. Tangan kita seperti ini ya. Kita pandang wajah Bapa kita, kayak seakan-akan Bapa, aku menginginkan Engkau. Kita mempraktekannya ya.
Kak Arli bukan hanya sekedar untuk memberikan apa yang disampaikan, apa yang harus disampaikan pada kalian, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kalian, tetapi Kak Arli juga mau mengajarkan bagaimana ekspresi yada. Ya, bisa angkat tangannya seperti ini. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Seperti itu ekspresi yada. Menginginkan Tuhan. I want to see you Jesus. Dengan mengangkat tanganmu pada Tuhan. Itu ekspresi yada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ekspresi yang kedua, yaitu taudah. Ya, nanti teman-teman juga bisa melihat di layar teman-teman, nanti ada tulisannya. Taudah. Ya, tulis aja. Taudah ini sama, mengangkat tangan, tetapi sepakat sama Tuhan. Agree with Him. Ya, setuju sama Tuhan. Mengakui Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kalau yang tadi menginginkan Tuhan, minta bantuannya kalau iadah. Kalau taudah sepakat sama Tuhan. Ayo coba angkat tanganmu seperti ini. Kita sama-sama ya belajar bagaimana taudah. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great. How great is our God, is our God. One more time. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God, is our God. Sepakat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tak terkalahkan. Itu taudah. Yang ketiga adalah barak. Barak ini adalah ekspresi menyembah Tuhan dengan berlutut. Kalian bisa berlutut atau bisa membungkuk. Tanda hormat, tanda menghargai dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau saat ini teman-teman mungkin bisa kalian menyembah Tuhan dengan barak ini. Sujudlah menyembah. Kita akan sama-sama juga mengekspresikannya, ya. Atau kau bisa menundukkan kepalamu, tanda engkau hormat sama Tuhan. Tanda engkau mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan. Makanya kalau menyembah dan waktu pujian penyembahan, jangan dilewatkan begitu aja. Itu waktunya kita dekat sama Tuhan. Coba kalau kalian bisa berlutut, berlututlah. Atau kau bisa menundukkan kepalamu. Mari kita menghormati Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. Amen.
With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Menghargai Tuhan, mencintai Tuhan. Betapa Tuhan disenangkan ketika melihat hati kita menyembah. Itu adalah barak. Selanjutnya adalah tehilah. Yang keempat ya, tehilah. Tehilah itu apa? Tehilah itu kita menyembah Tuhan bukan karena hafal lagu. Tehilah itu kita menyembah Tuhan karena keluar dari hati kita. Kata-kata yang memang kita ungkapkan sama Tuhan, yang kita ekspresikan sama Tuhan. Ya, yang tadi ya kita nyanyikan. With all my heart, I worship you. With all my soul, with all my soul, I worship you. With all my mind, with all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Ku menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau baik. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Luapan dari hati dan kau ekspresikan, itulah tehilah. Jadi jangan ragu ketika kau menyembah Tuhan, kau berkata-kata sama Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan engkau baik. Mengucap syukurlah sama Tuhan, karena itu yang Dia inginkan. Itu yang bisa membuatnya senang. Tehilah. Belajar ya, ketika praise and worship, ketika PAW sebelum firman Tuhan, belajarlah ketika diajak kakak-kakaknya untuk menyembah Tuhan, ekspresikan dengan tehilah. Lalu selanjutnya yang kelima adalah zamar. Zamar ini adalah ekspresi menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan alat musik. Alat musik apa yang kamu bisa mainkan? Gitar, piano, atau keyboard? Seperti yang sekarang Kak Mike lakukan, ya. Kalian gak bisa lihat Kak Mike ya, tapi kalian bisa mendengarkan Kak Mike memainkan keyboardnya. Atau apa, biola, atau drum. Pujilah Tuhan dengan alat musik yang bisa kau mainkan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kak, aku gak bisa main musik, gimana? It's okay. It's okay. Kalau kamu memungkinkan untuk belajar, belajar. Tapi kalau tidak bisa, kamu bisa dengarkan MP3 ya. Biarkan orang lain memainkannya buat kamu, dan kamu bisa menyanyikannya. Kak Arli juga kalau saat teduh, Kak Arli cuman bisa main gitar itu 3 kunci. G, D sama C, udah yang lain gak bisa. Tapi bagaimana Kak Arli begitu menikmati ketika Kak Arli menyembah Tuhan. It's okay kalau kamu gak bisa mainkan alat musik. Ini adalah tambahan bagi kalian yang bisa memainkan alat musik juga. Zamar. Sembah Tuhan dengan permainan alat musikmu. Ya. Lalu selanjutnya adalah halal. Ini yang ke-6 ya. Halal ini akan mengungkapkan kalimat haleluya. Ya, haleluya. Artinya puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, bersukacita sama Tuhan. Ya, ini halal. Kita buka dulu ya. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Nanti kita akan praktekkan ya halal ini ya.
2 Samuel 6. Hal ini juga tentang ekspresi kita menari, kita melompat bersuka cita sama Tuhan. Nggak peduli orang lain mau mengatakan apa. Waktu ibadah ya, apalagi kalau misalnya online sekalipun, jangan malu untuk ekspresikan. Menari-menari, melompat-melompat. 2 Samuel 6. Oke, tunggu ya. Ini dia. Kali udah nemukan. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23. Agak panjang, tapi Kak Arli berharap kalian tetap fokus ya. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi Mikal ini berpikir bahwa aduh, ini raja kelakuannya kok seperti itu sih, menari-nari, kayak tidak punya wibawa, kayak bukan seorang raja aja. Nah, ini pemikiran dari Mikal ya. Ayat 17 Kak Ari lanjut. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ini dia. Ketika Daud pulang untuk bersalaman kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini yang dimaksud bukan Daud telanjang, bukan ya. Tetapi seperti kelakuan yang dianggap Mikal itu gak pantas bagi seorang raja untuk melakukan. Menari-nari, bersorak-sorai seperti itu. Padahal Daud melakukannya untuk Tuhan. Lalu apa jawab Daud? Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Catat itu, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Aku gak peduli ya, ketika aku ibadah di hadapan Tuhan nih, aku menari-nari. Ketika kanan kiriku bilang, ih ngapain sih sampai segitunya ketika memuji Tuhan, I don't care. Gak apa-apa, aku cuma mau menari bagi Tuhan. Ya, seperti Daud nih. Lalu, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. It's okay. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Catat ini, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Tidak peduli orang mau berkata apa. Ya, asal hatimu benar
Dan pada saat ibadah kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tentu aja ya, waktu melompat-lompat kayak gitu bukan terus naik kursi lompat-lompat kayak gitu. No, Allah Roh Kudus itu sopan. Allah Roh Kudus yang di dalam kita itu juga tertib. Jadi tahu ya, mana yang benar-benar mengekspresikan halal, bersorak-sorak itu bukan karena dibuat-buat, tetapi karena benar-benar hatinya ini penuh dengan sukacita. Kita belajar ya, kayak lagunya tadi. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Let's sing. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Sekali lagi ya. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Amin. Itu halal, haleluya, bersuka cita ya, menyembah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ya, jangan malu lagi untuk menyembah Tuhan. Yang terakhir adalah syabah. Syabah ini adalah ekspresi menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Kalau misalnya tadi waktu praise and worship, katakan haleluya, puji Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan gitu ya dengan sorak-sorai. Itu syabah, bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, masih ingat tembok Yeriko diruntuhkan dengan apa? Dengan sorak-sorai. Ketika terakhir bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian bersorak-sorai, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Ya, sekarang kita ajak, Kari ajak, teman-teman juga kita belajar ya. Ketika menyembah Tuhan dan kemudian kita syabak rame-rame ya. Di tempat kalian masing-masing. It's okay. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan ya. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Haleluya, katakan puji Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Wow, betapa hati Kak Arli ini kayak meluap-luap. Mungkin setelah ini Kak Arli akan mau lanjutkan untuk memuji menyembah Tuhan. Kak Arli gak sabar untuk Kak Arli berada di tempat Kak Arli di mana menyembah Tuhan. Di kamarnya Kak Arli. Ya, tempat
di mana kalian yang paling favorit sama Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama tutup Alkitabmu. Mari kita yadah sama Tuhan yuk. Angkat wajahmu. Thank you Lord. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. I love you, Lord. Worship in His holiness, the less of me and more of Him. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menghibur, membuat kau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kari percaya saat ini pun Tuhan menjamah hatimu. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.